Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel, maka yang harus kita lakukan adalah menggambar grafik fungsi kuadrat terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketika kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan E kuadrat kurangi 6X ditambah 8, kita harus melukis terlebih dahulu grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat kurangi 6X tambah 8. Nah, ini harus kita lukis terlebih dahulu. Nah, sekarang bagaimana caranya melukis grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurangi 6X ditambah 8 ini. Sebelumnya perlu diingat dulu bahwa grafik fungsi kuadrat dengan koefisien X kuadrat positif, maka ini grafiknya pasti akan membuka ke atas. Kemudian kecenderungan pada sebuah grafik fungsi kuadrat, secara umum grafik itu akan memotong sumbu Y dan memotong sumbu X. Nah, kecenderungannya adalah seperti ini. Oke, jadi memotong sumbu Y di sebuah titik dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Baik, kalau kita lihat perpotongan grafik dengan sumbu Y, maka Y-nya akan mempunyai nilai tertentu, X-nya 0. Ketika memotong sumbu X, maka X-nya mempunyai nilai tertentu dan Y-nya 0. Baik, kembali ke grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurangi 6X tambah 8. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menentukan perpotongan dengan sumbu X. Jadi ketika memotong sumbu X, maka Y akan sama dengan 0. Oke, jadi kalau Y sama dengan 0, maka X kuadrat kurangi 6X tambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kemudian menjadi persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini kemudian kita faktorkan. Cara memfaktorkan persamaan kuadrat, kita lihat koefisien dari X kuadrat, koefisien dari X, dan nilai C. Jadi, koefisien X kuadrat kita sebut dengan A, yaitu bernilai 1, kemudian koefisien X kita sebut dengan B, bernilai negatif 6, dan C atau konstanta sama dengan positif 8. Langkah pertama, kalikan A dengan C. Kemudian kita menentukan dua buah bilangan yang dikalikan sama dengan 8, yang dijumlahkan sama dengan negatif 6. Baik, kita tentukan terlebih dahulu dua bilangan yang dikalikan 8, yaitu 1 kali 8, kemudian 2 dikali 4, kemudian 4 dikali 2, kemudian 8 dikali 1. Nah, kalau kita lihat 4 kali 2 itu sama dengan 2 kali 4, sedangkan 8 kali 1 sama dengan 1 kali 8. Maka ini cukup kita tuliskan sekali saja. Kemudian bilangan lain yang dikalikan sama dengan 8 adalah negatif 1 dikali negatif 8 dan negatif 2 dikali negatif 4. Nah, ini kalau dikalikan semuanya 8. Sedangkan kalau dua bilangan itu dijumlah sama dengan 9, yang ini 2 tambah 4 sama dengan 6, sama dengan negatif 9, sama dengan negatif 6. Maka bilangan yang kita cari adalah negatif 2 dan negatif 4. Sehingga faktor dari X kuadrat kurangi 6X tambah 8, ya, faktor dari X kuadrat kurangi 6X tambah 8 adalah X kurang 2 kali X kurang 4 sama dengan 0. Kemudian kita tentukan akarnya, X kurang 2 sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan
2, ini kita sebut sebagai X1, kemudian X sama dengan 4, ini kita sebut dengan X2, maka ini artinya adalah grafik fungsi kuadrat ini memotong X di 2,0 dan 4,0. Jadi kalau kita lihat sketsa grafiknya, ini memotong di 2 dan yang satu lagi memotong di 4. Nah, artinya seperti itu. Kemudian langkah berikutnya, kita akan menentukan perpotongan grafik dengan sumbu Y. Jadi kalau kita menentukan perpotongan grafik dengan sumbu Y, maka X-nya harus 0. Jadi seperti ini, kalau memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, pada grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat kurangi 6X tambah 8, X-nya ini kita ganti dengan 0, yaitu 0 kuadrat kurangi 6 kali 0 ditambah 8, sama dengan 0 kurangi 0 ditambah 8. Nilainya adalah 8. Artinya grafik ini memotong sumbu Y di 0,8. Ini kalau kita lihat di sini, nah di sini adalah 8. Tuh, ya. Langkah berikutnya, kita akan menentukan persamaan sumbu simetri. Untuk menentukan persamaan sumbu simetri, kita menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Kita tadi sudah menentukan bahwa nilai A sama dengan 1, kemudian B sama dengan negatif 6, dan nilai C sama dengan 8. Nah, nilai ini kita substitusikan pada rumus X sama dengan min B per 2A. Jadi kalau kita substitusikan nilai A dan nilai B, maka akan kita dapatkan negatif 6 per 2 kali 1, sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Nah, ini adalah persamaan sumbu simetri. Nah, kalau kita lihat pada grafik fungsi, sketsa grafik fungsi kuadrat ini, persamaan sumbu simetri ini adalah garis yang memotong grafik menjadi 2 bagian yang sama. Oke, ini adalah 3 di sini. Maka grafik persamaan sumbu simetri ini membagi grafik menjadi 2 bagian yang sama, pas di tengah-tengah. Langkah terakhir adalah menentukan titik balik. Titik baliknya adalah koordinat X, Y, di mana X-nya adalah min B per 2A, kemudian Y-nya adalah F min B per 2A. Nah, kita tadi sudah menentukan bahwa X sama dengan min B per 2A sama dengan 3. Nah, Y sama dengan F min B per 2A, ini artinya nilai fungsi kuadrat X kuadrat kurangi 6X tambah 8 untuk X sama dengan 3 ini. Jadi sama dengan F3. Nah, nilai fungsi ketika X sama dengan 3, caranya adalah substitusikan 3 ke dalam X pada fungsi kuadrat ini. Sehingga akan menjadi 3 kuadrat kurangi 6 kali 3 tambah 8 sama dengan 9 kurangi 18 ditambah 8, negatif 9 ditambah 8, nilainya adalah negatif 1. Artinya titik balik dari grafik fungsi kuadrat ini pada titik 3, negatif 1. Nah, perlu diketahui bahwa titik balik pasti terletak pada sumbu simetri. Nah, kalau kita lihat ini sumbu simetrinya. Nah, titik balik 3, negatif 1 ini posisinya di sini. 3, negatif 1. Nah, inilah titik balik yang kita cari tadi. Ya, jadi setelah kita menentukan poin terakhir, menentukan sketsa grafik fungsi kuadrat, kita sudah bisa melihat ya bentuk kasar dari grafik fungsi kuadrat ini. Nah, grafik ini kemudian kita bisa rapikan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kira-kira seperti inilah
sketsa dari grafik fungsi kuadrat yang sudah kita tentukan dan unsur-unsurnya tadi. Yang pertama, memotong sumbu X di 2,0 dan 4,0. Maka di sini kita tuliskan 2, di sini 4. Nah, ini artinya memotong di 2,0 dan 4,0. Kemudian memotong sumbunya di 0,8, maka di sini 8. Nah, ini artinya memotong di 0,8. Kemudian persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Nah, ini adalah garis X sama dengan 3 yang memotong atau membelah grafik menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian untuk yang keempat, titik baliknya di 3,-1. Nah, ini 3, di sini 3,-1 ya. Jadi ini adalah sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurangi 6X tambah 8. Langkah berikutnya kita akan menguji sebuah titik koordinat, misalnya 0,0. Jadi 0,0 itu adalah titik yang berada di bawah grafik. Jadi sebenarnya banyak titik yang bisa kita uji, baik di atas grafik maupun di bawah grafik di sini. Kita mengambil 0,0 ini supaya ketika kita substitusi pada pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan X kuadrat kurangi 6X tambah 8, ini lebih mudah untuk menghitungnya. Jadi kalau titik 0,0 artinya ini X-nya sama dengan 0, Y-nya juga sama dengan 0. Jadi yang di depan ini adalah X, kemudian yang di belakang ini adalah Y. Nah, sekarang kita substitusikan pada pertidaksamaan ini, Y-nya kita ganti 0, kemudian X-nya kita juga ganti dengan 0, tambah 8. Nah, di sini kita dapatkan 0 kurang dari sama dengan 0 kurangi 0 tambah 8. 0 kurang dari sama dengan 8. Nah, pernyataan ini bernilai benar. Jadi 0 itu betul kurang dari sama dengan 8. Nah, karena pernyataannya benar, maka daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah wilayah yang memuat 0,0. Nah, daerah yang memuat 0,0 tadi adalah daerah yang di bawah sini. Maka daerah di bawah grafik ini kemudian kita arsir. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan X kuadrat kurangi 6X tambah 8. Nah, seperti itulah cara menentukan himpunan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel.